Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Jambi tahun 2024. Dengan saya, Weni Sugianto dari SD Negeri 91 Kota Jambi. Saya Masita Isha dari SD Negeri 36 Kota Jambi. Dan saya Sarona dari SMA Negeri 13 Kota Jambi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini kami akan melakukan peran sebagai supervisor, coach, dan coachee. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga sama baiknya ya Bu. Nah baik Bu, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, hari ini kan Ibu akan melakukan proses coaching bersama Ibu Masita. Perlu saya sampaikan bahwa kehadiran saya di sini adalah sebagai observer atau pengamat yang akan melihat jalannya proses coaching Ibu dengan Ibu Masita selaku coachee. Namun sebelum Ibu memulai praktik coachingnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam kegiatan observasi kali ini. Jadi Bu, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian nanti, saya akan melihat beberapa aspek. Yang pertama, saya akan melihat apakah Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu nanti saya juga akan melihat apakah Ibu sudah mampu menjalankan kompetensi inti dari praktik coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Rasa di sini maksudnya adalah receive, appreciate, summarize, dan ask ya Bu. Lalu nanti saya juga berharap dalam proses percakapan di mana Ibu berperan sebagai coach, saya akan melihat apakah Ibu mampu menerapkan alur tirta, yaitu yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai kepada tanggung jawab. Nah, jadi itu Bu, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan penilaian. Siap. Bagaimana Bu, bisa dipahami ya? Siap, paham. Oke, baiklah. Kalau begitu, sebelum proses coachingnya dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Untuk Bu, boleh. Oke, pertanyaan yang pertama, saya ingin tahu dulu nih, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana terkait dengan kompetensi coaching? Ini Bu, saya inginnya Ibu bisa membantu saya mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Saya itu sering merasa bahwa saya belum sepenuhnya hadir dalam percakapan, dan kadang malah kehilangan beberapa detail penting yang disampaikan oleh coaching. Oke, baik sekali. Artinya Ibu ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif ya Bu. Nah, bagian dari mana nih dari percakapan nanti yang Ibu ingin saya perhatikan secara khusus? Di bagian bagaimana saya merespon coaching, terus apakah saya sudah fokus dengan apa yang coaching katakan, terus apakah saya bisa memberikan waktu yang cukup sebelum memberikan tanggapan dan pertanyaan lebih lanjut Bu. Oke, bagus. Artinya nanti kita akan fokus pada aspek tersebut. Nah, sekarang bagaimana nih menurut Ibu penilaian Ibu terhadap kemampuan mendengarkan aktif Ibu sejauh ini? Sejujurnya saya merasa masih perlu banyak berlatih Bu. Kadang saya terburu-buru memberikan tanggapan atau malah mengarahkan ke si coachingnya itu juga terburu-buru. Padahal saya belum sepenuhnya mendengarkan
apa yang Coach Yuri sampaikan. Oh iya, saya mengerti. Artinya observasi kali ini akan sangat bermanfaat untuk kita lihat sejauh mana perkembangan ibu dalam menerapkan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif. Nah ibu, saya ingin tahu juga terkait dengan indikator ketercapaian, kira-kira bagaimana tolok ukur yang ingin ibu capai dalam proses coaching nanti? Mungkin di bagian indikator pencapaian saya yang saya mampu menunjukkan bahwa saya menerapkan alutsista secara runtut, Bu. Terus saya juga mampu menggali ide-ide dari coaching untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Oke, lalu apa harapan ibu dari observasi yang akan dilakukan nanti? Saya sangat berharap setelah observasi ini saya bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari Ibu. Dengan begitu saya bisa lebih sadar terhadap kebiasaan saya dan memperbaikinya agar lebih efektif dalam mendengarkan dan mendukung coaching. Oke, bagus sekali ya Bu. Nah, terima kasih nih Bu atas keterbukaannya. Artinya nanti saya akan fokus mengamati hal-hal yang kita bahas tadi selama sesi coaching akan Ibu lakukan, terutama dalam hal mendengarkan aktif ya Bu. Saya harap sesi ini bisa menjadi refleksi yang berguna untuk pengembangan kompetensi Ibu ke depannya. Baik, setelah ini Ibu dapat memulai percakapan dengan Ibu Masita selaku coaching. Saya berharap semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, siap Bu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Baik Bu, tapi jujur Ibu, saya sedang merasa agak resah dengan situasi di kelas. Oh gitu? Bisa diceritakan lebih lanjut apa yang membuat Ibu resah? Jadi begini Bu, saya merasa cukup kesulitan ketika sedang mengajar. Ada beberapa siswa yang suka mengalihkan perhatian saya. Mereka sering mengajak teman lainnya berbicara saat saya sedang menjelaskan. Saya khawatir Ibu dapat mengganggu fokus guru anak di kelas. Saya mengerti. Ibu merasa terganggu karena perilaku siswa tersebut. Dari sisi coaching kita hari ini, apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin mencapai membuat siswa saya bisa lebih fokus Ibu dan tidak mudah terdistraksi, terutama saat saya sedang memberikan penjelasan. Baik, jadi kita fokus membantu siswa agar lebih memperhatikan saat Ibu mengajar ya. Sekarang bagaimana situasi di kelas 1? Apa yang biasa terjadi ketika siswa mulai mengalihkan perhatian? Biasanya mereka mulai berbicara satu sama lain Bu, terutama di bagian pelajaran yang mungkin mereka anggap membosankan atau sulit. Jika kita buat pengandaian nih, ada skala angka dari 1 sampai 10. Seberapa besar masalah ini mempengaruhi proses pelajaran di kelas? Saya pikir sekitar 7. Seringkali suasana kelas menjadi tidak kondusif. Baik, apakah ada hal yang menurut Ibu sudah membantu meski sedikit dan mengatasi masalah ini? Kadang ketika saya mendekati siswa yang berbicara, mereka kembali fokus, tapi itu hanya sementara Bu. Bergerak saya ribut lagi. Oke, kita sudah tahu sedikit tentang situasinya. Sekarang kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat suasana kelas lebih kondusif agar siswa tidak mudah terganggu? Mungkin saya bisa mencoba lebih sering memberi jeda dan melibatkan siswa secara aktif, misalnya dengan pertanyaan atau aktivitas singkat. Itu bagus. Ada cara lain yang terpikirkan untuk meningkatkan fokus mereka? Mungkin saya menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif Bu, seperti diskusi kelompok kecil, agar mereka tidak merasa bosan mendengarkan penjelasan dari saya. Jadinya sangat menarik. Lalu dari semua opsi tadi, mana yang Ibu akan prioritaskan untuk dicoba lebih dahulu? Menurut saya
Mungkin melibatkan mereka lebih aktif kali Bu ya, misalnya dengan menyiapkan beberapa pertanyaan setelah penjelasan saya. Bagus. Kapan Ibu mulai menerapkan strategi ini? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan akan saya terapkan. Baik. Dan bagaimana cara Ibu mengukur pada keberhasilan pendekatan yang Ibu terapkan nanti? Saya akan melihat seberapa sering siswa terganggu atau berbicara di tengah pelajaran dan membandingkannya dengan minggu sebelumnya. Hebat. Apakah ada yang bisa mendukung Ibu untuk menjaga komitmen ini? Saya akan meminta feedback dari teman sejawat yang akan mengamati kelas saya. Terus, jadi kita akan mengevaluasi hasilnya di pertemuan coaching berikutnya ya. Semoga berhasil Ibu. Terima kasih Ibu, saya merasa lebih siap sekarang. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu proses coachingnya. Bagaimana nih perasaan Ibu? Bu. Oke, lega ya Bu. Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan refleksi ya Ibu. Artinya kita masuk pada tahap pasca observasi. Saya ingin tahu dulu nih bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi coaching tadi. Apakah indikator ketercapaian yang Ibu tetapkan di awal tadi sudah tercapai? Sepertinya saya merasa cukup puas Bu dengan sesi coaching tadi. Saya merasa sudah berhasil menerapkan alur kita dengan runtut, mulai dari menetapkan tujuan, menggali realitas dari si coaching, hingga membantu coaching merancang rencana aksinya. Saya juga merasa mampu mendengarkan dengan lebih penuh dan memberikan waktu yang cukup untuk si coaching menemukan solusinya sendiri. Luar biasa sekali Ibu. Nah, saya ingin tahu nih, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Pada saat observasi tadi, saya melihat coaching sudah bisa merespon pertanyaan-pertanyaan saya dengan baik dan terlihat lebih reflektif Bu. Saya juga memastikan untuk tidak terburu-buru dalam memberikan tanggapan, dan saya membiarkan coaching memproses pikirannya sendiri. Selain itu, saya juga menggiring percakapan dari tujuan ke realitas, lalu ke opsi, dan akhirnya coaching membuat rencana aksinya dengan jelas. Oke, nah sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Monggo Bu, silakan. Oke, dari yang saya amati, Ibu benar-benar telah menerapkan alur cerita dengan baik. Saat di sesi awal tadi, Ibu berhasil menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian Ibu mampu membuat coaching menggali atau mengidentifikasi sendiri permasalahannya, yang pada akhirnya si coaching dapat menentukan rencana aksi atau solusi dari permasalahannya, sehingga coaching juga dapat menetapkan tanggung jawab apa yang akan dilakukannya. Nah, dari pengamatan saya tadi itu sudah sangat sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bahkan bisa dikatakan melebihi ekspektasi Bu. Makasih Bu. Oke, namun demikian ada satu hal yang kecil saja yang masih bisa sedikit ditingkatkan ini Bu. Kalau boleh saya beri saran, saat Ibu menggali atau mengidentifikasi, mengajak coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya tadi, saya perhatikan bahwa ada satu momen di mana coaching terlihat agak ragu-ragu sebelum menyampaikan pilihannya. Jadi mungkin di sesi berikutnya Ibu bisa memberikan jeda waktu yang sedikit lebih panjang agar coaching merasa lebih nyaman dalam mengeksplorasi pilihan yang ada. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Iya sih Bu, saya juga merasakan hal itu tadi. Saya menyadari ada sedikit keraguan dari si coaching saat menyampaikan opsinya, dan mungkin jika saya memberikan jeda lebih lama, coachingnya akan lebih yakin dengan pilihannya Bu. Oke, bagus. Artinya Ibu sudah menyadarinya ya. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa kira-kira yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan kompetensi Ibu pada praktik coaching selanjutnya? Saya berpikir begini Bu, di sesi coaching berikutnya
saya akan lebih memperhatikan tanda-tanda keraguan dari si coaching dan memberikannya lebih banyak waktu untuk bisa memproses pilihannya. Terus saya juga akan berlatih lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka yang bisa membantu coaching menggali lebih dalam opsi-opsi pilihannya. Oke, itu rencana yang bagus ya Bu. Kapan nih Ibu berencana untuk mulai menerapkannya? Cepatnya Bu, akan saya terapkan di sesi coaching berikutnya minggu depan insya Allah. Oke, baik. Saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam rubrik evaluasi hasil supervisi akademik ya Bu, sehingga kita bisa menyusun langkah tindak lanjut proses coaching selanjutnya. Siap Bu. Makasih ya Bu, ini sangat membantu saya. Sama-sama Ibu. Nah, sebagai penutup nih, kira-kira saya ingin tahu apa yang Ibu dapatkan dari proses observasi kali ini, dimulai dari tahap pra-observasi, tahap observasi, sampai pada tahap pasca observasi yang kita lakukan sekarang. Ini Bu, sekarang saya masih merasa lebih percaya diri Bu dalam menggunakan alur cerita. Terus adanya umpan balik ini tentunya membantu saya memahami, bahkan meyakinkan saya bahwa meskipun saya sudah mencapai hasil yang baik, masih ada celah-celah ruang untuk saya memperbaiki diri, terutama dalam memberikan waktu lebih pada si coaching. Oke, bagus sekali. Saya harap refleksi coaching hari ini bisa menjadi pandangan baru bagi pengembangan kompetensi coaching Ibu ke depannya. Terima kasih ya Bu atas keterbukaannya. Terima kasih juga Ibu Eni atas waktu dan umpan balik yang sudah sangat membantu